Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya belajarnya. Kali ini kita akan belajar mengenai bab 4. Sebelum ke materi, kita lihat dulu yuk kompetensi dasar yang ada di bab 4 ini. Pada bab ini terdapat 4 kompetensi dasar yang harus kita capai. Materinya yaitu mengenai semua bersih hidup menjadi nyaman. Yuk kita simak video berikut ini. Perilaku hidup bersih. Astagfirullah Ajmal, ibu kan sudah bilang Ajmal bersihin dulu kamarnya. Ajmal masih males bu, nanti ya. Boleh kan bu? Jangan nanti-nanti begitu. Kalau sudah bersih, kan Ajmal juga yang merasa nyaman. Selaku muslim, kita harus senantiasa menjaga kebersihan kita. Seorang mukmin yang baik terlihat keimanannya jika dia selalu memperhatikan kebersihannya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Untuk menjaga kebersihan, bisa kita mulai dari kebersihan diri kita sendiri, seperti mandi 2 kali sehari, gosok gigi, juga memakai pakaian suci dan bersih. Berwudu juga termasuk membersihkan diri kita. Karena ketika kita menghadap Allah, kita harus ada dalam keadaan suci dan bersih dari najis. Menjaga kebersihan lingkungan bisa kita lakukan dengan membersihkan lingkungan sekitar. Contohnya, dengan cara membersihkan kamar kita, rumah, juga lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan di masjid yang kita gunakan sebagai tempat sholat. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Dan jika kita sehat, kita akan mudah melakukan ibadah kepada Allah. Kita tidak akan mudah terserang penyakit akibat dari lingkungan yang kotor. Wah, kalau begitu Ajmal mau bersih-bersih sekarang bu, biar Ajmal bisa sehat terus. Nah, begitu Ajmal, ayo bersihin kamarnya. Selanjutnya yaitu toharo. Toharo adalah bersuci dari hadas dan najis. Najis terbagi menjadi 3, yaitu najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mugoladoh. Selanjutnya hadas. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar bagi perempuan ada 3, yaitu haid, nifas, dan istihadoh. Sebelum melakukan sholat, hendaknya kita bersuci dahulu. Tubuh kita harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Pakaian harus bersih dan tidak terkena najis. Meskipun sudah mandi, berwudu terlebih dahulu. Wudu juga ada rukun dan aturannya. Rukun wudu. Pertama berniat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat mengusap sebagian kepala, kelima membasuh 2 telapak kaki sampai mata kaki, keenam tertib dan membaca doa. Tata cara berwudu. Pertama, membaca bismillah dan berniat berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asghari fardhol lillahi ta'ala. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari. Ketiga, berkumur-kumur dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali. Keempat, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan kembali sebanyak 3 kali. Kelima, membasuh wajah sebanyak 3 kali.
Keenam, membasuh kedua tangan hingga siku sebanyak 3 kali. Ketujuh, mengusap sebagian kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kesembilan, membasuh telapak kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, diikuti dengan membasuh sela-sela jari jemari kaki. Kesepuluh, tertib dan membaca doa setelah berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga, mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Mandi wajib. Mandi wajib atau junub merupakan kewajiban setiap muslim untuk membersihkan dirinya dari hadas besar. Niat. Nawaitul husla li raf'il hadasil akbari fardulillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. 2. Mencuci telapak tangan terlebih dahulu 3 kali. 3. Mencuci kemaluan dengan tangan kiri. 4. Membersihkan tangan kiri setelah membersihkan kemaluan. 5. Berwudu seperti biasa, kecuali kaki kiri. Kaki kiri dicuci setelah mandi. 6. Memilah-milah rambut serta meratakan dan menyiram kepala. 7. Meratakan air ke seluruh tubuh. Menyiram air di bahu kanan 3 kali dan bahu kiri 3 kali sampai ke bawah. Selanjutnya, membasuh kedua kaki. Ulangi dengan meratakan seluruh tubuh, kemudian bebas untuk menggunakan wangi-wangian atau sabun. Hikmah toharo ada 3, yaitu menjaga kebersihan tubuh, mendekatkan diri kepada Allah, dan terhindar dari penyakit. Itulah materi mengenai toharo. Apabila kurang dipahami, silahkan tanyakan ya.